Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan pakai waktu. Ayo, silakan. Ya, silakan. Tak ada penonton tuh, Bang. Ya, di sini kan yang nonton banyak. Walaupun tidak nonton dari sana kan yang nontonnya dari sini. Betul. Alhamdulillah. Apa, Bang? Challenge-nya tidak boleh lari ya. Berarti diam. Bukan, maksudnya tidak boleh melarikan diri dari sini. Alhamdulillah. Oke, siap. Baik. Saya mau tanya dulu ini Anda ini Ratu. Apakah Anda ini seorang muslimah? Alhamdulillah, muslimah abangku. Muslimah. Perkenalkan, saya walaupun ustadz tapi saya Kristen. Kaget dia kan? Kaget dia. Makanya challenge-nya jangan sebentar. Makanya challenge-nya jangan kabur dari sini ya. Janji, Kak, janji. Oke, baik. Kok bisa? Saya- Oh iya, ini aku lihat foto profilnya. Iya. Tapi jangan lari, oke? Oke, sama-sama nggak lari ya, Dil ya. Baik. Deal. Oke, baik. Begini, Ratu, saya ingin memberitahu kepadamu suatu ayat yang sungguh cetar membahana di dalam Al-Quran. Apa itu, abangku? Ya, yaitu hadiah bagi orang-orang yang bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Siap, amin, Bang. Tahukah kamu apa hadiah bagi orang yang bertakwa dan mengerjakan amal soleh? Coba tebak dulu, tebak. Apa tadi apa? Sesungguhnya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, bertakwa, dia akan mendapatkan pahala. Apa pahala bagi dia, hadiah bagi dia? Pahalanya ya dapat pahala. Iya, apa? Maksudnya itu apa? Surga, betul? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, betul? Betul. Dan apa lagi? Coba, satu ya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, satu. Dan kerbau-kerbau yang gemuk. Ini pilihan A, kerbau-kerbau yang gemuk. Kasih pilihannya. B, rumah-rumah dan sawah-sawah. C, Salah. gadis-gadis montok, gadis-gadis bersusu montok. Coba pilih di antara tiga ini yang mana? Kalau salah, challenge-nya cium korden. Silahkan. Pilih. C. Jawab C. Berarti akan mendapatkan gadis-gadis montok. Iya. Subhanallah. Biasa. Kok bercanda? Seriusan. Coba, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, bertakwa, dia akan mendapatkan surga yang berisi apa? Yang berisi sawah ladang, gadis-gadis montok, yang mana? Gadis montok lah. Gadis montok, luar biasa. Sungguh luar biasa. Makasih Bang PG, thank you Bang PG. Coba, pertanyaan saya begini. Apakah kamu percaya bahwasanya di surga nanti dapat gadis montok? Enggak. Berarti kamu tidak percaya dengan Al-Quran Nur Karim? Emang dapat bentuk montok ya? Loh, ini tidak tahu dia janji. Mengapa kamu tidak tahu janji Allah Subhanahu wa taala? Aduh, gawat ini ratu. Dapat wanita. Aku tahunya dapat wanita cantik. Iya, gadis-gadis montok. Astaga. Kenapa kamu tidak suka gadis-gadis montok?
Loh, Bidadari loh, 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 loh. bilang bidadari. Iya, betul tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala gadis-gadis montok kepada orang-orang yang bertakwa. Terus? Iya, benar atau salah? Ayo tebak dulu. Ayo, silakan. Ya Tebak, udah. betul atau salah? Oke, benar. 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 Kita kasih tepuk tangan dulu saudara-saudara. Iya, ini yang kita bicarakan ini adalah ayat-ayat Quran. Nah, sekarang begini. Pertanyaan pertini ini, kalau kamu termasuk orang bertakwa, kamu dapat gadis montok, sama kamu buat bekal apa? Jawab, silakan. Kasih nggak jawabannya biar aku pilih. Satu, gadis-gadis montok tersebut sama kamu buat main kates-katesan. Enggak lah. Loh, ya makanya buat apa kalau begitu? Ya sudah, buat apa itu gadis montok? Silakan jawab. Untuk jadi bestie. Ya iya, jadi bestie buat apa? Maksudnya jadi bestie itu buat apa? Ayo, jawab, silakan. Buat diajak healing. Healing? Ya, kalau healingnya sama cowok, masa healing sama cewek? Coba sekarang saya tanya. Kalau perempuan-perempuan, kalau jalan-jalan motoran, oh saya punya motor bagus ini. Enakan motoran sama cowok. Kalau kamu cewek, motoran sama cowok atau motoran sama cewek? Motoran sama cewek. Ah, sungguh ini. Gak susah ini gimana? Gimana masa cewek sama cewek jalannya? Itu namanya mencurigation. Loh, gimana Anda ini? Bisa diajak mam seblak bareng. Apa? Bisa ajak mam seblak bareng. Makan sebelah bareng. Iya, tapi kan orang lihatnya itu aneh. Coba bayangkan. Ini orang cowok sama cowok makan bareng. Motoran bareng. Ini mencurigation ini kok sama-sama laki. Kecuali itu si Cencep itu. Kalau Cencep iya. Aduh gimana ini? Cecep itu siapa? Si Cecep itu yang jenggut-jenggutan, yang kalau live itu suka jenggut-jenggutan. Ada laki-laki namanya Cecep. Dia suka pakai sorban-sorban begitu jenggot-jenggotan. Ya, pokoknya orang-orang yang aneh itu loh yang sukanya sama laki-laki. Walid. Bukan Walid, ada namanya si Cecep. Kamu nggak kenal. Oke, sekarang saya challenge yang kedua nih, ya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, kita tampilkan ya challenge-nya. Kalau misalnya kalah cium korden ya. Oke, siap cium korden. Baik. Sebentar ya, kita bukakan suratnya. Bantu guys. Sebentar. Hafalanku kurang guys. Waduh, dia kurang hafalannya sudah. Jangan ngeles ya, jangan ngeles. Baik. Kita tampilkan dulu ya ayatnya. Surat Al-Quran di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33. Tapi jangan ngintip dulu ya. Oke. Boleh jangan ngintip ya. Oke, jelas boleh ngintip. Saya balik kamera saya. Oke, kita besarkan dulu. Ya. Ayo, silakan dibaca. Huruf apa ini? Waka wa iba. Ya wakawa iba ad ro
Bun. Atroban. Atroban. Wa kaima atroban. Wa kaima atroban. Oke. Ya. Wa kawaima atroban. Yang artinya. Yang artinya. Mm-mm. Apa artinya itu? Oke, baik. Artinya. Dan gadis-gadis montok yang sebayanya. Iya betul-betul. Loh, memang betul. Astaga. Loh. Kok malah ketawa dia? Astaga. Ayat berapa tadi? An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33. Bentar, Ya, aku cek ya. surat Aja An-Naba 33. Silakan. Cek ya. Ya, silakan. An-Naba 33. Itu betul nggak sih? Al-Quran yang fisik ada nggak? Yang fisik? An-Naba. Enggak. Ada. Ya, silakan. Ambil coba Al-Quran yang fisik. Silakan. Enggak kayaknya. Ini lagi di mana ini, Ratu? Kamu lagi di rumah atau lagi di mana? Lagi di rumah. Masa di rumah tidak punya Al-Quran? Ada ya. Coba ambil Qurannya, bacakan surat An-Naba ayat 33. Bentar ya. Silakan. Ini challenge-nya ini saudara-saudara ya. Para penonton yang budiman, coba kalian tap-tap layar dulu nih. Ini kalian ini kerjanya nonton saja, tap-tap tidak mau. Yo, di tap-tap layar dulu, di share-share dulu. Kerudung lah. Ya, silakan Ratu. Tak pakai kerudung. Tidak masalah, kan bacanya nggak usah ditampilin, ditutupin saja, nggak usah di layarnya. Baca saja di situ apa tulisannya. An-Naba ayat 33. Tunggu. Di tap layar guys ya, tap layar, share dulu. Dan sesungguhnya barang siapa yang tap layar Edis TV, baginya adalah surga. Surga yang di dalamnya ada TikToknya. Mana ini, Ustaz? Ya, silakan. Surat An-Naba ayat 33. Silakan. Halaman berapa? Lupa aku. Oh, halaman berapa saudara-saudara? Baik. Surat An-Naba itu adalah surat yang sebentar ya. Semangat Kak Ratu. Apa semangat, guys? Iya, semangat dong, semangat. Surat An-Naba itu surat yang ke-78. Silakan. Lihat dulu daftar isinya. Al-Fatihah itu surat yang pertama, surat yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang ke-78. Silakan. 77 adanya Anissa. Anissa surat 77, surat yang ke-78. Halaman berapa dulu ini? Halamannya beda-beda tergantung cetakannya siapa. Kok halaman sih? Ada aku apain loh? Berat ini sudah. Gini. Kalau buka Al-Quran, di depan itu kan ada halaman pertama. Iya, tahu Abah. Tahu Ustaz, tahu. Oke. Di halaman pertama itu kan ada nomor-nomor surat. Kalau nomor 1 itu Al-Fatihah. Nomor 2 itu Al-Baqarah. Nah, nomor 78. Al-Baqarah. Bentar ya, saya. Ya, Quran yang ke-78. Sudah ketemu? Bukan halaman 78 ya, tapi surat yang ke-78. Iya, tahu. Oke, sudah. Nama suratnya apa itu? Sabar. Sabar. Ya, nggak apa-apa. Sabar kok. Silakan. Ya, silakan. 7, 8. An-Naba, betul? Betul. Oke. Ayatnya yang ke-33. 33. Silakan. Yang
Pendeknya. Ya, artinya. Betul tidak bacaannya? Wakaiba atroban. Betul. Betul. Artinya. Artinya sebaya dan gadis-gadis yang cantik. Supaya gadis-gadis yang cantik. Nah, itu berarti Qurannya sudah diedit. Oh, Iya, diedit itu. enggak. Ini. Mbak baca. Lihat aku. Apa? Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Dapat yang montok ya, alhamdulillah ya Ustaz. Dapat yang montok ya Ustaz. Iya, ada. Coba bisa nggak dibalik dulu, balik kameranya terus disorot, bisa nggak? Diputar kameranya. Bukan maksudnya bukan kameranya diputar gini. Maksudnya kameranya dibalikin jadi kamera depan. Nah, coba dibalik kamera depan, coba. Kamera depan. Bukan, maksudnya kamera belakang. Mau lihat apa? Lihat disorot tadi surat aneh yang tadi. Tadi Al-Qur'an yang tadi loh. Nah, coba difokuskan, fokus. Coba difokuskan. Jempolnya awas dulu. Soalnya jempol. Bentar. Nah, Mana difokuskan. ini? Gelap Fokus. dia loh. Difokusin. Udah kelihatan? Dah. Nah, coba dibaca. An-Naba Dan 33. Baca ayatnya atau artinya nih? Artinya. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Iya, gadis-gadis montok yang sebaya. Oke, sudah boleh balik kamera lagi. Dan gadis, tunggu. Maksudnya apa ini, Ustaz? Itulah hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa mengerjakan amal soleh, maka dia akan mendapatkan gadis-gadis yang susunya montok. Itulah hadiah. Lu kok heran? Jangan heran. Itulah hadiah. Kan gak ada bilang S-nya loh. Astagfirullahalazim, Ustaz. S-nya gimana maksudnya? Gak ada bilang kata S-U gitu. Gak ada tadi, Ustaz. Kalau gitu apanya yang montok? Masa ininya yang montok? Masa jidatnya montok? Gimana? Keningnya, kan dia pintar. Kalau keningnya montok itu namanya lohan. Astagfirullahaladzim. Masa dapat lohan? Astaga. Berat saudara-saudara. Coba dipahami dulu. Yang montok itu apanya? Tidak mungkin yang montok itu adalah jidatnya. Yang montok itu adalah susunya. Loh, dia terheran-heran. Jangan terherman-herman, memang itu ayatnya. Astaga. Coba dibaca dulu yang benar. Yang montok apanya? Coba silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Yaitu Terus. kebun-kebun dan buah anggur. Terus. Dan gadis-gadis. Nah, jangan bisu. Jangan, aduh, ini kenapa disensor? Jangan disensor ini firman Allah. Aduh, kok disensor sih? Jangan disensor begitu. Ayam, anik mau entok ya. Apa? Apa dia ini sudah? Gadis-gadis mereka mendapat kemenangan, yaitu gadis-gadis gadis-gadis montok yang sebaya. yang sebaya. Apanya yang montok? Apanya yang montok? Minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan sia-sia maupun perkataan dusta. Sebagai balasan yang memberi cukup banyak memelihara langit bumi. Oke, pertanyaannya, yang montok apanya? Jidatnya. Kok jidat? Dia lucu lah nanti.
Kalau jidatnya yang montok, nanti ini manusia apa lohan? Kan gitu. Aduh, masa jidatnya yang montok? Itu. Ada tafsirnya nggak di sampingnya? Di sampingnya ada tafsirnya nggak itu? Coba dicek tafsirnya. Enggak. Oh, nggak ada tafsirnya. Coba dibaca tafsir surat. Surat apa? Ketik aja di Google kalau ada HP satu lagi, tafsir surat An-Naba ayat 33. Ayo silakan. Ya, ketik tafsir surat An-Naba ayat 33. Apanya yang montok di situ? Silakan. Sabar ya, ini dicari Oke. ya betul atau salah. Ya, silakan. Ngelek deh, maaf ya, maklumin. Gak apa-apa, ibuku. santai. Kita punya seharian, waktu seharian. Gak apa-apa. Apa tadi ulang? Tafsir surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33. Masya Allah, iya dong. Silakan. Apa itu tafsirnya? Bunyinya? Jangan alkomat kami, dibaca. Ayo. Tafsirnya apa? Sebagai gadis-gadis perawannya agak lain. Kok agak lain gimana? Jangan salahkan saya, memang itu tafsirnya. Coba dibaca. Ayo dibaca lagi, dibaca. Coba. Lo. Ini berat, ini banyak orang tidak tahu ini. Coba dibaca lagi ya, dibaca. Ayo, silakan. Bentar ya, ini baca. Oke, silakan. Ayo. Dengar baik-baik ya. Oke. Berasal dari kata kabun. Oke. Terus? Yang ditafsirkan sebagai gadis-gadis perawan yang memiliki payu montok dan menonjol. Apanya yang montok? Apanya? Mimi. Ya. Berat, saudara-saudara. Lah memang itu. Makasih Imin, thank you Bang, thank you. Buah-buahannya ya yang jelita dan suci. Oh. Ya itu ayat yang lain, ayat yang tiga-tiganya. Kan itu kan ada banyak itu hadiahnya. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya kan? Kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Nah, gadis-gadis montok ini tadi kan kamu bilang yang montok jidatnya. Saya bilang salah, bukan jidatnya yang montok. Yang montok itu adalah payudaranya. Cek di Google, betul kan? Betul. Lalu apakah saya memfitnah? Betul, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Nah, cuman kalau laki-laki, ya sudah pasti senang kalau begitu. Jamaah muslimin itu sudah pasti senang. Nah, pertinyi ini, bagaimana dengan jamaah wanita? Nah, ayo silakan. Bagaimana penjelasan? Ini harus tanya Mama Dede ini. Nanti saya takut awak. Ya silakan, Mama Dede. Ya, Mama Dede. Kalau laki-laki dapat gadis-gadis montok, bagaimana dengan kaum wanita, Mama Dede? Silakan. Bagaimana dengan kaum wanita? Mereka dapatnya apa? Ternyata menurut hadis yang saya baca, kebanyakan wanita itu tempatnya di neraka jahanam. Enak kali ya. Lo nggak percaya dia? Astaga, sungguh baik saya tampilkan ya. Wanita kebanyakan di neraka. Surga ya, Mama. Oke, baik, kutampilkan ya. Kutampilkan hadisnya. Jangan salahkan saya. Sebentar. Penghuni ya. Penghuni neraka itu kebanyakan adalah kaum wanita.
Saya bacakan ya hadisnya ya, kita tampilkan. Oke, saya balik dulu kamera saya. Kamera belakang ya. Oke. Kita bacakan ya hadisnya. Dari Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan surga dan neraka. Perhatikan, bacakan begini. Aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata sebahagian besar penghuninya adalah para wanita. Loh, jelas betul? Betul. Nah, nanti dibilang saya bohong-bohong lagi, saudara-saudara. Betul. Jangan ragu kepada saya, ini yang ngomong Al-Ustadz. Ya. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran. Ya, disebabkan kekufuran, mana tadi? Mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami. Nah, makanya barang siapa seorang istri kalau suami minta kawin lagi, suami jangan kufur. Contoh ya, kalau suami, adek ya, saya ingin kawin lagi. Jangan, sebagai suami yang menurut harus ikhlas. Kalau menolak masuk neraka. Loh, gimana tidak masuk neraka? Beginilah kaum wanita, saudara-saudara. Mereka menolak di poligami. Loh. Salah satu wanita yang akan dilemparkan ke neraka itu adalah istrinya RK. Kenapa? Karena RK ingin poligami, istrinya tidak mau. Loh, tidak percaya dia. Ada seseorang bernama RK, ya kan? Didapati dia di kamar bersama perempuan lain di UME 221. Loh, nggak percaya dia, saudara. Berat ini. Loh. Coba, mau masuk surga? Mau masuk surga dengan cara yang paling mudah? Mau? Ya, karena saya jelasin ya, karena rata-rata orang muslim itu pasti bakal masuk neraka, oke? Kok masuk neraka? Gimana? Saya putarkan lagi nih ayatnya nih. Kok dibilang dia masuk neraka? Baik. Saya akan tunjukkan lagi kepadamu hadis yang cetar membahana. Loh, mengapa kau katakan masuk neraka? Perhatikan. Dengarkan ini ya. Dengarkan. Perhatikan. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua yang masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Berzina. Loh, kok sesat? Itu ada hadisnya. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga dia. Ada sahabat bertanya, bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia mencuri? Mau dia berzina, mau dia mencuri, surga.
Loh, ini gimana ini? Kenapa nikmat mana lagi yang kau dustakan ini? Astaga, ini loh. Sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa kalian ini. Kok malah tertawa dia, saudara? Ratu, apa tidak nikmat? Mau berzina, mau jadi pelakor, mau jadi pencuri, asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu anna, dan seterusnya, surga bagimu. Mana ada asyhadu anna? Maksudnya ada lanjutannya. Nanti kalau saya loh. Nanti kalau saya melanjutkan itu nanti dipotong sama Bom-Bom, lalu Bom-Bom akan menari-nari. Dan Rudi Iskariot. Nah. Ya kayak gini. Asyhadu alla ya. Kayak gitu, bukan ada asyhadu anna, asyhadu. Coba. Iya, kan 2. Nanti kalau dipotong sama orang, nanti dipotong. Nanti biasa banyak di sini orang-orang yang memata-matai. Intinya betul atau tidak, itu adalah kunci surga. Enggak percaya. Ya, berarti ini udah susah ini, saudara-saudara. Tidak percaya lagi dia dengan ajaran Islam. Aduh. Coba baca 2 kalimat syahadat dulu. Baik, saya balikan saja. Bacanya balik ya. Enggak, harus tepat. Ya, baik. Saya akan tampilkan hadisnya ya. Sambil saya bacakan, nanti saya balik kamera saya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Bentar. Tenang, guys. Iman. Baik, kita akan tampilkan ya. Bahwasanya barang siapa yang berzina, mencuri tetap masuk surga asal dia tidak menyekutukan Allah. Baik. Baca 2 kalimat syahadat. Oke, iya sebentar saya bacakan dulu hadisnya. Nih. Berzina, mencuri, masuk surga asal tidak menyekutukan Allah. Sahih Bukhari nomor 2983. Kita bacakan hadisnya ya. Nih, ini Arabnya, kemudian ini terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Atau dia tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi barang siapa ya yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baginya adalah surga. Ya, yang penting kan saya tidak menyekutukan Allah. Yang penting saya tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri, surga. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gak percayalah aku. Nggak percaya ini hadisnya loh. Kok nggak percaya? Gimana sih? Nggak percayanya di mana? Ini loh jelas-jelas ini Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Subhanallah. Luar biasa indahnya agama Islam. Betul. Itu profil abangnya kok. Loh.
Jangan lihat profil saya. Ya kan nggak Kurang boleh, kan? bagaimana ini saya menyampaikan kebenaran. Loh. Betul. Betul atau betul? Betul. Salah. Aduh, kok dibilang salah. Huh. Sulit kalau begini nih. Saya sudah menyampaikan, sudah begitu jelas kenapa kamu masih mengingkarinya. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang ingkar. Ya karena aku percaya terhadap Tuhan, bukan orang. Itu yang ngomong Rasul. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. Bukankah ayat Al-Quran berkata, ya dikatakan apa di dalam Al-Quran? Bahwasanya tidaklah Saya yang palsu diucapkan. itu. Tidaklah yang diucapkannya itu melainkan adalah wahyu. Loh, gimana? Berat ya. Tapi ya begini saudara-saudara, kalau ngomong ya dengan mereka ini saudara-saudara, kita sampai keringetan ini. Ya, kita harus peras dulu keringat terus. Susah ini saudara-saudara ini. Ratu, Tanya arti Ratu. Yasin. Ratu, bukankah indah yang saya bilang tadi itu? Tahu nggak arti Mencuri. Yasin apa? Mencuri. Yasin itu artinya wahai sin. Mana ada salah? Ya sudah, apa arti Yasin? Ya coba aku nanya ke kamu. Jadi Ya Ustadznya itu harus sudah. jawab. Itu sudah saya kasih tahu. Ya itu artinya wahai. Contoh, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah guys. Aneh dia ini. Salah guys. Udah guys, percaya aku sama diriku. Udah. Berat ini. Kacau. Ya sudahlah, begini. Ratu, saya sudah menyampaikan kepadamu, ya, yang sudah saya sampaikan sudah panjang lebar, itulah agama Islam. Seperti itulah agama Islam. Itulah kenapa saya, walaupun ustadz, saya tetap Kristen. Ya, coba aku tanya dulu. Kenapa Ustadz bisa Kristen? Coba aku tanya. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya mengikut Yesus bukan mengikut Muhammad. Karena coba sekarang saya tanya, Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Ada di kubur, betul? Enggak. Terus di mana? Astagfirullahaladzim. Bukankah Nabi ada di kubur? Betul? Ayo jujur. Nah. Ya sudahlah Ratu ya. Semoga Ratu nanti ke depannya mencari kebenaran ya. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, by the way, anyway, Baswe, ini Ratu ini masih jomblo atau sudah punya suami? Alhamdulillah single. Oh, masih single. Ya sudah, nanti pasti ada banyak yang inbox kamu. Loh, betulan, pasti nanti ada banyak yang inbox kamu. Hai, pasti banyak. Ya sudah ya, saya turunkan ya. Atau mau Simo lagi? Mau Simo lagi? Ya udah, ya silakan. Dia yang ngajak ya, teman-teman ya. Oke, coba sekarang ku tanya. Oke, di Madinah dikubur atau tidak? Dikubur. Oke, berarti dia ada di kubur, betul? Enggak. Loh, gimana sih ini? Mulai muncul ini kalau udah begini nih. Kalau konslet otak gue ini. Loh, jangan konslet, diajarin. Justru di sini dicerahkan, Ratu. Ya, Di cepat, situ. ajarin. Oke.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia ada di mana? Madinah. Oke, di Madinah dia ada di kubur, betul? Betul atau salah itu, guys? Ya iya betul lah, gimana? Dia sudah meninggal dan dia dimakamkan di Madinah. Ada makamnya, betul? Betul. Oke, sekarang saya tanya, apakah ratu mengikuti Nabi? Mengikuti Tuhan. Bukan pengikut Nabi Muhammad? Pengikut Nabi Muhammad. Oke, pengikut Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad sudah meninggal, betul? Iya. Berarti pengikut orang meninggal, betul? Betul. Iya. Nah, tadi pertanyaanmu yang tadi. Kenapa kamu Al-Ustadz Edis TV kok Kristen? Iya. Nah, karena saya tidak mau mengikuti orang mati. Yang saya mau ikuti adalah dia yang hidup. Nah, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Begitu. Makanya Kristen itu bukan dituntun, dipimpin oleh orang dalam kubur. Karena barang siapa, sekarang saya tanya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Orang buta, kalau menuntun orang buta, dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Enggak lah. Makanya Enggak. berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya, bagusan kalau ada orang berjalan, bagusan orang buta atau orang melihat? Mana yang lebih pandai berjalan, orang buta atau orang melihat? Orang buta. Astagfirullah, pantesan dia mesti menjadi seorang muslim. Ya sudah, kalau begitu ngobrolnya sama tembok aja. Jangan ngobrol sama saya. Kalau ngobrol sama saya ini saya sakit kepala. Terus terang saja. Ini semua jawabannya ini sungguh sangat aneh, saudara-saudara. Artinya aneh itu benar ya, guys. Benar. Berat ini, saudara-saudara. Assalamualaikum. Aduh. Ini berat. Ini, saudara-saudara. Sungguh sulit ini. Tapi Ratu, ngomong-ngomong ini Ratu, kamu ini orang tua, ayah, ibu Muslim. Iya. Oke. Waktu kecil sering ngaji. Alhamdulillah sering. Sering ngaji. Oke. Sekarang masih sering ngaji. Sering. Waktu ngaji baca artinya enggak? Baca. Bohong. Coba kita tes ya. Kita tes. Baca, tapi gak kan ingat. Aku pikir gak semua masih ingat. Oke, coba kita tes. Coba lanjutkan ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lanjut. Walad dolin. Amin. Walad dolin. Oke. Apa artinya walad dolin? Walad dolin. Enggak tahu. Biar. Enggak ngerti dia, berat. Sulit ini saudara-saudara. Sulit. Ya sudahlah. Ratu, kapan-kapan lagi lah ya. Kita PK-PK lagi ya. Oke? Oke. Ngomong-ngomong, berapa di sana yang nonton kamu? Berapa orang? 400. 400 orang. Ya, itu karena berdebat, karena berjumpa dengan Edis TV. Habis ini followersmu nambah nanti habis ini. Banyak followersmu ya. Biasanya kalau tidak PK dengan Edis TV yang nonton